Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan saya beri judul kompetisi dengan kecurangan atau berlomba dengan kecurangan. Bapak Ibu, keluargaku, dunia hari-hari ini dapat juga kita sebut sebagai dunia kompetisi. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena dimanapun kita berada, selalu ada orang yang berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu. Makanya tidak salah kalau saya mengatakan dunia ini competition world. Dunia yang penuh dengan kompetisi. Dunia penuh dengan perlombaan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita hidup biasa-biasa aja dalam dunia ini, maka kita tidak akan pernah menikmati hal-hal yang baik. Selalu ada orang yang punya progres berlomba, dan terus berlomba. Manusia saling berkompetisi, manusia saling menjatuhkan, manusia saling menjelekan, bahkan manusia dalam berkompetisi selalu disertai dengan kecurangan. Bapak Ibu, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa ketika hidup di dalam dunia ini, maka mau tidak mau kita juga harus berkompetisi. Kita harus berlomba. Dengan siapapun kita harus berlomba-lomba. Tetapi kompetisi yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini? Ketika engkau sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai istri, mari kita terus berkompetisi, berlomba-lomba kepada hal yang baik. Tetapi bukan dengan kompetisi dengan kecurangan, bukan berlomba dengan kecurangan. Bapak Ibu, lakukanlah apa yang benar dan lakukanlah apa yang menjadi berkat, karena itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara, mari kita berlomba-lomba supaya iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Kita berlomba-lomba akan kedewasaan hidup kita, kedewasaan karakter kita. Mari kita berkompetisi, terus berlomba-lomba supaya kita menjadi pribadi yang terus menyenangkan Allah, menyukakan hati Allah. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini saya mau katakan ada beberapa hal penting tentang kompetisi dengan cara-cara yang curang. Dalam dunia sekuler, bahkan dalam dunia pelayanan pun, ada banyak orang berkompetisi dengan cara-cara yang curang. Hal seperti apa yang Alkitab peringatkan bagi kita tentang kompetisi dengan cara-cara yang curang? Yang pertama, saudara, saya menulis kompetisi yang disertai dengan saling menjatuhkan atau saling menjelekan. Saudara, sebagai anak Tuhan, dalam ladang pelayanan pun kita tidak boleh saling menjatuhkan dan menjelekan. Saudara boleh berlomba-lomba melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Allah. Yes, saya dukung. Tetapi tidak boleh saling menjatuhkan dan menjelekan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, saya katakan jangan berkompetisi dengan saling menjatuhkan dan saling menjelekan. Mari kita bergandengan tangan membangun tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain, demikian yang lain tidak bisa hidup dengan yang lainnya. Karena itu jangan saling menjatuhkan dan saling menjelekan. Tidak boleh, saudara. Kita berkompetisi dengan cara yang sehat untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kompetisi dengan cara melebih-lebihkan. Ini adalah hal yang berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita berlomba dengan cara melebih-lebihkan diri, saya mau katakan ini adalah orang yang tidak pernah menghargai kuasa dan berkat Allah. Amsal mengatakan, biarlah orang lain memuji dirimu
Jangan engkau memuji dirimu sendiri. Saudara mungkin berkata, saya ini pemimpin yang hebat, saya ini adalah orang yang suci, saya adalah orang yang luar biasa dalam pelayanan. Saudara, mari kita berkompetisi bukan dengan cara melebih-lebihkan diri. Apapun yang engkau lakukan yang terbaik, biarlah orang lain yang memuji kita, biarlah orang lain yang menilai kita. Dan mari ketika engkau dipuji, kita katakan segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara, kompetisi dengan melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati Bapak Ibu, ketika engkau berlomba, bersaing, engkau berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam segala bidang apapun, jangan kita melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam kompetisi, dalam berlomba, dalam bersaing, mari bersainglah dengan sehat, bukan dengan kecurangan, dengan melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Saya menulis orang yang melibatkan diri dengan kuasa kegelapan adalah orang-orang yang hidupnya terkutuk. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan kepada saudara, tetap andalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang pasti memberi yang terbaik buat kita anak-anaknya. Berkompetisilah, berlombalah dengan cara yang sehat. Yang keempat saudara, mari kita berkompetisi dengan penuh kerendahan hati. Wow, sekalipun mungkin kita bisa, sekalipun mungkin kita bisa mengalahkan orang lain, kita mampu. Jadilah pribadi yang rendah hati. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Alkitab berkata, tepat pada waktunya Allah akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Selamat pagi keluargaku. Jangan berkompetisi dengan kecurangan. Terus asah hidupmu, terus upgrade dirimu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom. Tuhan berkati kita semua.